Namun, tetua keempat menggunakan serangan domain. Setelah merasakan bahwa itu tidak berpengaruh apapun, dia segera melakukan penyesuaian. Beberapa pedang Netherworld masih menghampiri mereka berdua. Wang Qr tiba-tiba mendorong keluar telapak tangan yang saling berhadapan, raungan naga yang nyaring bergema, dan bola cahaya keemasan meledak di dalam petak lampu hijau. Kekuatan liar dan luar biasa dilepaskan di antara lampu hijau, seolah-olah itu adalah bom eksplosif yang baru saja meledak. Boom, boom, boom. Sebuah ledakan dahsyat merobek udara, dan seberkas cahaya pedang dibelokkan dan dihancurkan. Aura Huo Yuhao dan Wang Qr tampaknya tidak lebih lemah dari judul Do Uluo di seberang mereka. Meskipun mereka terhuyung mundur, di dalam jaring petir, Nan Shui Shui dan Nan Qiu Qiu telah ditarik ke sisi tetua ketiga. Dia menggunakan dua rantai untuk menjebak mereka, alat jiwa yang dapat menahan kekuatan jiwa. Mereka yang merupakan kaisar jiwa dan di bawahnya tidak mungkin menggunakan kemampuan mereka di bawah kendali alat jiwa tersebut. Bagi tetua ketiga, Nan Shui Shui berada di bawah pengaruh bubuk pembasmi jiwa, sedangkan Nan Qiu Qiu hanyalah raja jiwa. Dia hanya membutuhkan dua alat jiwa ini untuk menahannya. Nan Shui Shui tidak menolak. Dia sangat fokus pada pertarungan yang sedang terjadi. Dengan rasa kagum, tetua ketiga dan keempat mungkin tidak tahu siapa Huo Yuhao dan Wang Qr. Namun, bagaimana mungkin Nan Shui Shui tidak mengetahui siapa mereka berdua? Salah satunya adalah ketua tim Shrek, sementara yang lainnya adalah kunci utama dari sekte Tang. Karena mereka bisa berkompetisi di turnamen Master Jiwa Pemuda Kontinental, itu berarti mereka belum berusia 20 tahun. Mereka seumuran dengan putrinya, tapi mereka telah menunjukkan betapa briliannya mereka. Nan Shui Shui selalu berpikir bahwa putrinya sudah sangat luar biasa. Namun, Nan Qiu Qiu terlalu kalah dengan Huo Yuhao dan Wang Qr. Mereka berdua benar-benar mampu bertahan dari beberapa konfrontasi melawan judul Do Uluo, dan mereka tampaknya juga tidak ketinggalan. Jika berita ini tersebar, betapa bangganya perasaan mereka, tentu saja, mereka berdua tidak akan terlalu bersemangat karena hal ini. Penatua keempat hanya memberikan terlalu banyak tekanan pada mereka. Dia adalah judul Do Uluo dengan 9 cincin. Huo Yuhao selalu tahu bahwa berjudul Do Uluo sangat kuat. Di Akademi Shrek, dia mengenal banyak judul Do Uluo dan transenden Do Uluo, namun, mengetahui judul Do Uluo dan melawan judul Do Uluo adalah dua hal yang berbeda. Dia merasa pedang Netherworld milik tetua keempat bisa menghancurkan mereka kapan saja. Kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Wang Qiu yang menyatu dengan cepat menurun setelah mereka memblokir serangannya. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan mampu menahan serangannya lama-lama. Qr. Huo Yuhao memanggil Wang Qr melalui kekuatan rohaninya. Apa? Wang Qr sepertinya membalasnya dengan tidak terlalu dingin. Saya punya ide untuk menarik perhatian mereka. Saat saya menarik perhatian mereka nanti, pergilah. Tidak mungkin untuk keluar dari sini, mengingat kemampuan kami. Kami hanya memiliki satu peluang, dan saya akan membantu Anda mewujudkannya. Paling-paling, mereka akan menangkapku. Saat kamu kembali ke akademi, pikirkan cara untuk menyelamatkanku. Suara Huo Yuhao sangat tenang. Dan penuh percaya diri, Wang Qr terdiam, dan tidak mengeluarkan suara apapun. Qr, apakah kamu mendengarku? Huo Yuhao dengan cepat menyelidikinya. Tidak banyak waktu tersisa. Wang Qr menghela nafas sebelum menjawab, baiklah, mereka sudah menderita melawan satu judul Do Uluo, dan masih ada satu lagi yang harus mereka hadapi. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, lalu menyeret Wang Qr dengan kedua tangannya ke samping. Dia berbalik, dan mereka berganti posisi. Dia sekarang berada di belakang Huo Yuhao. Namun, dia tidak hanya meletakkan tangannya di pinggang pria itu seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ketika dia sampai di belakangnya, dia melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia menempel dekat tubuhnya dan memeluknya tanpa celah. Tubuh Wang Qr terasa hangat dan empuk. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dengan kuat, tetapi tidak membuatnya merasa terkekang. Dia merasa sangat lega. Kekuatan jiwa Wang Qr yang melonjak mengalir ke tubuhnya, sementara dia sepertinya lupa bahwa dia berada di medan perang saat ini. Dia memutar kepalanya ke satu sisi dan dengan lembut meletakkannya di belakang bahu Huo Yuhao, tetap dekat dengannya, aroma lembut menyebar, dan perhatian Huo Yuhao masih terganggu oleh Wang Qr. Meskipun dia sedang bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, Qr, Huo Yuhao diam-diam memanggil hatinya. Saya minta maaf.
Jika saya tidak bertemu Dong Er, mungkin, namun, aku telah memberikan hidupku pada Dong Er. Biarkan aku menggunakan momen terakhir ini untuk memutuskan sepenuhnya kerinduan di hatimu ini. Anda harus hidup dengan baik di masa depan, dan menemukan seseorang yang menyayangi dan mencintai Anda. Lupakan aku, pandangan tegas melintas di mata Huo Yuhao. Saat ini, lengannya terkulai di samping tubuhnya, dan rambutnya tidak bergerak. Matanya mulai dipenuhi cahaya perak, dan pandangan kenangan perlahan menyebar ke seluruh matanya. Donger, Huo Yuhao tersenyum, dan niat spiritualnya sepertinya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Gelombang mulai mengamuk di lautan rohaninya. Guru Elektrolus, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Saya tidak bisa mewariskan warisan Anda lagi. Permaisuri es, kakak Skydream, Nona Salju, maafkan aku. Saya tidak bisa terus menuntut jalan dewa bersama kalian semua di masa depan. Saat aku pergi, aku akan menyerahkan kalian semua ke QR. QR tidak kalah berbakatnya denganku. Dia memiliki kekuatan takdir yang sama di tubuhnya, dan dia bahkan memiliki garis keturunan murni Dewa Naga. Di masa depan, akan lebih mudah baginya untuk mencapai level dewa. Aku akan memberikan kekuatanmu padanya di saat-saat terakhir. Ikuti dia, dan terus serang ke arah itu. Terima kasih untuk tahun-tahun ini. Berkat kalian semua aku bisa berubah dari seorang anak laki-laki biasa menjadi seperti sekarang ini. Mata Huo Yuhao dipenuhi rasa bersalah. Namun, dia sangat bertekad. Permaisuri es menjadi panik di lautan spiritualnya. Dia mencoba mengerahkan kekuatan asalnya untuk menghentikannya. Skydream Iceworm juga panik, dan dia dengan marah berteriak, "Bodoh!" Air mata emasnya juga mengalir. Putri salju kecil, yang semula berada di punggung Huo Yuhao, dipaksa kembali ke tubuh Huo Yuhao dengan kekuatan yang kuat dan memasuki lautan spiritualnya juga. Permaisuri salju, yang terlihat seperti remaja saat ini, tampak sedikit sedih, dan sekarang tampak sedikit lebih cerdas juga. Namun, mereka tidak dapat berbuat apapun saat ini. Huo Yuhao mendominasi lautan rohaninya sendiri. Skydream Iceworm bahkan adalah orang yang secara pribadi telah menganugerahkan otoritas ini kepadanya. Saat ini, itu menjadi batasan terbesar mereka. Pada saat ini, mereka menyadari apa yang coba dilakukan Huo Yuhao. Namun, mereka tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Ketiga mata Huo Yuhao sangat cerah. Jauh di sebelah timur, langit berangsur-angsur berubah menjadi seputih marmer. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan cahaya terang yang terpancar dari matanya. Garis-garis cahaya pedang menebas ke arah Huo Yuhao. Namun, mereka hanya mampu melewati tubuhnya, tidak peduli seberapa kuat dan konsentrasi mereka. Tampaknya ada kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya yang melindunginya dan mencegah gangguan apapun. Proyeksi redup muncul di belakang Huo Yuhao sebelum berubah menjadi ilusi. Proyeksi ini adalah dirinya sendiri, itu adalah proyeksi emas redup dari Huo Yuhao. Saat ini, dia tampak sangat damai dan pendiam. Dia menutup matanya dan duduk bersila. Saat dia merentangkan tangannya ke depan, jari telunjuk dan ibu jarinya membentuk-bentuk hati. Kabut emas yang aneh mulai muncul dari proyeksi ini. Tidak, itu bukan kabut. Sebaliknya itu adalah nyala api. Itu adalah nyala api yang menyala-nyala. Segala sesuatu di sekelilingnya menjadi cerah, seolah fajar telah tiba lebih awal. Setiap insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Evil Tiran dipindahkan tanpa alasan apapun. Mereka bahkan tidak mampu lagi memegang alat jiwa mereka dan menurunkannya. Mereka semua linglung saat melihat proyeksi pria yang terbakar itu. Huo Yuhao tampak sangat besar dan tinggi saat ini. Ada tatapan bangga di matanya, seolah dia sedang memperhatikan seluruh kehidupan. Senyumannya sangat lembut, tapi juga terlihat seperti senyuman yang mencemooh, ditujukan pada musuh-musuhnya. Dia terbakar. Dia telah menyalakan lautan rohaninya. Apakah dia gila? Mungkinkah dia benar-benar melakukan hal seperti ini? Entah itu tetua ketiga, tetua keempat atau Wuyu, yang baru saja pulih dari pukulan yang diterimanya dari kejutan spiritual Huo Yuhao, mereka semua tercengang saat melihat ke arah Huo Yuhao. Master jiwa mungkin memilih untuk menyalakan kekuatan jiwa mereka sendiri saat menghadapi krisis untuk menghasilkan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Namun, sangat sulit untuk menghentikan penyalaan seperti itu setelah dinyalakan. Bahkan jika dihentikan, budidaya master jiwa masih akan sangat terpengaruh, dan dia mungkin mengalami cedera permanen. Jika tidak bisa dihentikan, kekuatan jiwanya akan terbakar hingga tidak ada yang tersisa, dan dia akan mati.
Akibatnya, para master jiwa jarang memilih untuk menyalakan kekuatan jiwa mereka, bahkan saat menghadapi krisis. Namun, mengenai menyalakan kekuatan spiritual dan lautan spiritual seseorang, hal itu adalah sesuatu yang tidak diketahui dan tidak pernah terdengar sebelumnya. Kekuatan spiritual dan roh adalah keberadaan magis, tidak peduli apakah itu di dunia master jiwa atau insinyur jiwa. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas apa itu. Bahkan bagi seorang guru jiwa tipe spiritual, pemahamannya tentang kekuatan spiritual sangat terbatas jika budidayanya tidak cukup tinggi. Meskipun penyalaan kekuatan jiwa seseorang biasanya tidak dapat dikendalikan, roh seseorang akan tetap ada meskipun dia sudah mati. Namun, menyalakan kekuatan spiritual seseorang pastinya tidak dapat dikendalikan, dan baik tubuh maupun jiwa seseorang akan hancur total. Apakah orang ini gila? Apakah kami bahkan mengatakan kami akan membunuhnya? Wu Yu tidak tahu bahwa Huo Yuhao telah membuat keputusan tanpa ragu dan tegas, terutama karena dua alasan. Pertama, dia merasa berhutang terlalu banyak pada Wang Qiuer. Dia ada di sini untuk menyelamatkannya di masa krisis ini, dan dia merasa bahwa dia berkewajiban untuk memastikan bahwa dia aman. Untuk mengirim Wang Qiuer pergi dengan selamat, dia membutuhkan kekuatan yang cukup. Kedua, dia merasa Wu Yu terlalu mengancam. Huo Yuhao teringat bagaimana Feng Ling berubah menjadi seorang nyonya, dan dia takut berakhir seperti dia. Dia lebih suka tubuh dan jiwanya dihancurkan daripada menjadi Feng Ling kedua. Itu juga merupakan alasan yang lebih penting mengapa dia rela mati. Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya, dan matanya yang cerah berubah menjadi lebih lembut. Proyeksi emas diam-diam muncul di belakangnya. Dibandingkan dengan Wang Qiuer, proyeksi ini tampak sedikit lebih ramping, dan memiliki rambut lurus. Bukankah ini Wang Dong'er? Dia diam-diam terbang ke depan dan mengambil posisi berpelukan sebelum dia mendekat dan menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Selama proses ini, dia juga terbang melewati tubuh Wang Qiuer. Wang Qiuer bergidik, dan ekspresi kesedihan melintas di mata indahnya. Bahkan pada saat hidup dan mati ini, dia masih memiliki dia di dalam hatinya. Proyeksi Wang Dong'er ini menyatu dengan Huo Yuhao, dan tatapannya menjadi lebih lembut. Saat ini, baginya, musuh-musuhnya sepertinya sudah tidak ada lagi. Hanya ada tatapan kenangan di matanya, mengingat adalah hal yang ajaib. Huo Yuhao melepaskan Fist of Remembrance-nya, yang berisi perasaan mengingat yang melonjak, sebuah tinju dengan warna yang tak terlukiskan, namun tampak bersinar dengan cahaya khusus, terbentuk. Huo Yuhao sepertinya tidak memiliki target, dan dia hanya melepaskan tinjunya ke udara, namun, ketiga master jiwa jahat, yang terdiri dari 2 judul Douluo dan 1 jiwa Douluo, merasa seolah-olah tinju Huo Yuhao dilepaskan ke arah mereka. Emosi yang tak terlukiskan langsung menyebar di hati mereka. Tetua keempat adalah orang pertama yang menanggung beban terberat dari serangan Huo Yuhao. Karena dia berdiri tepat di hadapan Huo Yuhao, dia meluruskan pedang Netherworld-nya, dan cincin jiwa ketujuhnya bersinar. Tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan dia menyatu dengan pedangnya. Setelah itu, jeritan tragis lainnya terdengar. Di antara 9 jiwa dunia bawah di pedang dunia bawah tetua keempat, jiwa kedua dihancurkan, dan proyeksi pedang keunguan sebelumnya muncul kembali. Ruang berguncang seperti senar biola, dan tubuh sejati jiwa bela diri tetua keempat, yang merupakan pedang Netherworld keunguan ini, melonjak. Namun, pedang itu terpaksa kembali ke bentuk asli pedang tetua keempat dan menghilang. Selain itu, para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran di udara yang telah mundur cukup jauh juga tampaknya terinfeksi oleh sesuatu. Mereka mulai menangis, dan mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan diri di udara, dan alat jiwa mereka mulai jatuh dari tangan mereka. Pada titik ini, hujan logam turun di dalam kota. Pada saat ini, semua insinyur jiwa ini mengingat orang yang mereka cintai, dan mereka kehilangan semangat juang. Ini adalah tingkat kedalaman tertinggi dari Fist of Remembrance. Tidak ada kekuatan langsung apapun, namun hal itu memengaruhi, mengendalikan, dan bahkan menghancurkan emosi seseorang. Semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin besar pengaruhnya terhadap emosinya. Ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki ingatan serupa dengan Huo Yuhao. Penatua ketiga telah mengangkat tangan kanannya, dan bersiap menggunakan alat jiwa yang kuat untuk menghancurkan Huo Yuhao. Namun, ia berhenti di udara. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Nan Shui Shui, yang berada tepat di sampingnya.
Mengingat adalah hal yang ajaib. Saat ini, orang yang paling ia rindukan ada di sampingnya. Senyuman bahagia tanpa disadari muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia sudah benar-benar lupa apa yang dia lakukan di sini, dan dia seharusnya menyerang Huo Yuhao. Wu Yu mendapat pukulan yang lebih besar daripada tetua ketiga. Dia dan Wu Yun adalah saudara kembar, dan mereka menderita keadaan yang sama. Ketika emosi Wu Yun berubah, dia juga akan mengalami perubahan emosi serupa. Setelah dia melihat apa yang dihadirkan Huo Yuhao kepadanya melalui peniruannya, emosinya berfluktuasi bahkan lebih buruk daripada kakak perempuannya. Saat ini, segala jenis emosi kompleks muncul di kepalanya. Wu Yun secara naluriah mampu melakukan serangan balik dan membela diri. Namun, Wu Yu benar-benar tidak bergerak di udara, dan linglung saat dia menatap Huo Yuhao. Segala macam emosi melonjak dan terus berubah di matanya, dibandingkan dengan dia, pengaruh tetua keempat lebih kecil. Namun, dia berada tepat di depan tinju peringatan Huo Yuhao. Tinju ini adalah kombinasi sempurna antara kekuatan spiritual dan jiwa, dan diresapi dengan perasaan mengingat. Ketika dilepaskan, itu sepenuhnya tercetak pada tubuh sejati jiwa bela diri tetua keempat. Niat pedang dari pedang ungunya ditekan, dan pedangnya terlempar ke belakang di tengah suara mendengung yang menusuk. Dia terbang kembali beberapa ratus meter sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Huo Yuhao tidak berhenti. Ketika dia melepaskan Fist of Remembrance-nya, dia sudah melupakan segalanya tentang dunia luar. Proyeksi serupa di atasnya mulai menyala lebih terang. Itu adalah kekuatan asal di lautan spiritualnya yang membara. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan emosi yang begitu kuat dan menulari kedua judul Do Uluo sampai mereka tidak mampu bertahan lagi? Huo Yuhao mengerahkan tenaga dengan kaki kirinya dan dia diangkat lebih tinggi lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuk dan tengahnya ke atas. Cahaya berkilau dan terang langsung melesat ke langit. Seberkas cahaya pedang besar yang panjangnya sekitar 100 meter dan lebar beberapa puluh meter melesat ke langit. Cahaya pedang yang terang ini seolah menembus langit. Kemanapun ia melewatinya, ruang terdistorsi dan akan berguncang dengan lembut. Ekspresi Huo Yuhao juga mulai berubah. Tatapan lembut di matanya berubah menjadi rasa sakit, dan dia mengerucutkan bibirnya erat-erat. Matanya sudah basah, dan emosinya seolah memasuki dunia lain. Ingatan berawal dari berpikir sebelum meningkat menjadi hilang. Wajah Wang Dong'er muncul di mata Huo Yuhao. Dia tiba-tiba merasa sangat bahagia. Bahkan jika dia harus mati, dia bisa mati saat mengingat Wang Dong'er. Dia puas. Ini mungkin hasil terbaik, mengingat situasinya saat ini, cahaya pedang yang agung turun dari langit. Permainan pedang seseorang hanya bisa mencapai puncaknya jika dia menangani hubungannya dengan baik. Ini adalah pedang kerinduan Huo Yuhao, pedang yang tidak akan pernah terlupakan. Ada target untuk pedang ini. Wu Yu, jika bukan karena Wu Yu telah mengendalikan Feng Ling, rencana Huo Yuhao yang hampir sempurna tidak akan mengalami masalah sebesar itu. Lebih penting lagi, emosi Wu Yu sepenuhnya dikendalikan oleh Fist of Remembrance-nya saat ini. Ini adalah titik terobosan terbaiknya. Dia terkena dampak yang lebih buruk daripada yang lain karena dia adalah seorang guru jiwa tipe spiritual. Semangat pembalasannya mengandalkan kebencian yang tak terbatas. Namun, dia dipaksa untuk merasakan kenangan dari Huo Yuhao saat ini. Bagaimana dia bisa menghindari pedang kerinduannya sekarang? Setelah terpengaruh oleh tinju peringatannya tadi, Spirit of Feng Yanche-nya merasakan krisis besar, dan melepaskan diri dari tubuhnya untuk melindunginya. Wu Yu sepertinya mulai mengendalikan emosinya dengan lambat, tapi semuanya sudah terlambat. Penggabungan Huo Yuhao dengan Wang Qiu'er dan penyalaan lautan spiritualnya telah meningkatkan kekuatannya ke standar di atas Wu Yu. Tiga keterampilan utama Hao Dong akhirnya mengungkapkan kekuatan mengerikan yang seharusnya mereka miliki. Mengapa Huo Yuhao tidak menggunakan kemampuan yang diberikan oleh permaisuri salju, permaisuri es, dan cacing es Kaidriam padanya? Itu karena dia harus terus terhubung dengan mereka jika dia menggunakan kemampuan mereka. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa berpisah darinya setelah kematiannya dan bergabung dengan Wang Qiu'er. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao hanya bisa menggunakan tiga keterampilan yang telah ia ciptakan. Tiga keterampilan utama Hao Dong. Pedang kerinduan Huo Yuhao segera merobek semangat balas dendamnya hingga berkeping-keping. Kemanapun cahaya pedang ini lewat, bintik-bintik cahaya terang tertinggal di udara. Seolah-olah air mata kenangan telah bertebaran di udara,
Cahaya pedang berkilau ini melintas melewati tubuh Wu Yu sebelum menghilang, dan tubuhnya menegang di udara. Dia melayang beberapa meter ke belakang sebelum berhenti. Ekspresi merah di matanya memudar, dan tatapannya mulai mirip dengan Huo Yuhao. Dia pada akhirnya tidak sekuat saudara perempuannya. Melawan versi lengkap 3 keterampilan Haodong tertinggi milik Huo Yuhao. Dia tidak berhasil bertahan sampai keterampilan terakhirnya. Dia sudah tersedot ke dalam pusaran ingatan oleh pedang kerinduan. Detik berikutnya, tubuhnya hancur, dan hancur sebelum berubah menjadi tumpukan debu. Dia bertemu kembali dengan kakak perempuannya di dunia lain. Pedang agung itu sepertinya telah membelah langit. Saat ini, Ma Xiaotao melihat ke langit ke arah kota matahari terbit, seolah-olah dia mendapat firasat, itu tidak baik. Ada perkelahian di Sunrise City. Ini bisa jadi pertarungan yang melibatkan judul Douluo, mengingat betapa kuatnya gelombang spiritualnya. Cepat, ayo kembali. Ma Xiaotao sangat panik. Setelah memberikan perintahnya, dia segera melompat, dan sayapnya mengepak dengan kuat saat dia dengan cepat kembali menuju Sunrise City. Sebelumnya, dia terus merasakan kegelisahan, seolah-olah dia merasa sesuatu akan terjadi. Namun, dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu mungkin karena Huo Yuhao akan ditangkap. Dia juga memikirkan rencana tindakan jika Huo Yuhao tertangkap. Tanpa tetua ketiga dan keempat, Huo Yuhao dan yang lainnya mungkin saja membunuh saudara-saudara Zhong jika mereka berkoordinasi dengan baik. Hanya saja Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran ada di dekatnya, dan pemimpin mereka, yang merupakan insinyur jiwa kelas 9, sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Ma Xiaotao tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika pedang kerinduan menyapu langit. Alasan kenapa dia merasa tidak nyaman bukan karena itu berasal dari kejauhan, tapi karena itu datang dari belakangnya. Jangan bilang kalau adik laki-laki itu tidak meninggalkan Sunrise City, dan dia masih di dalam. Bagaimana Ma Xiaotao bisa mengendalikan emosinya dengan pemikiran ini yang masih melekat di kepalanya? Dia segera bergegas kembali ke Sunrise City. Wu Yu sudah mati. Dia meninggal begitu saja. Dia mati tanpa melepaskan kekuatan bertarung apapun yang seharusnya dia miliki. Namun, kematiannya juga membuat tetua ketiga tersentak. Tetua keempat juga terbang kembali dari jauh. Cincin jiwa ke-8 dan ke-9-nya terlihat berkedip. Huo Yuhao telah berkultivasi secara tertutup selama beberapa bulan, dan menggabungkan semua kemampuannya. Dia telah dengan sempurna menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwanya melalui hubungan emosinya untuk membentuk 3 keterampilan hebatnya, yang merupakan ekspresi emosinya yang paling kuat. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka akan tertular olehnya jika mereka tidak mampu menahan serangan kekuatan spiritualnya. Ketiga keterampilan hebat ini terutama didukung oleh kekuatan spiritual Huo Yuhao karena pengembangan spiritualnya telah melampaui tingkat kekuatan jiwanya. Ketika dia menyelesaikan fusi kekuatan jiwanya dengan Wang Qiu'er dan melepaskan 3 keterampilan hebatnya, dia telah memantapkan dirinya di liga individu terkuat di dunia ini. Dia masih memiliki dia di dalam hatinya. Setelah melepaskan pedangnya, Huo Yuhao sudah menangis. Dia menarik telapak tangannya ke pinggangnya sebelum membaliknya. Dia membentuk-bentuk hati di udara, dan semua cahaya padam saat itu juga. Ada tambahan hati di tengah telapak tangannya. Itu adalah hati emas. Bahkan permata yang paling mempesona di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan cahaya dari hati emas ini. Hati emas ini melambangkan hati yang tulus. Itu dipenuhi dengan cinta dan kenangan abadi. Huo Yuhao menutup matanya. Saat ini, hanya ada satu sosok di pikirannya. Tidak ada orang atau hal lain yang dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Dia sudah tenggelam dalam pikirannya tentang Wang Dong'er. Dong'er, Dong'er, Dong'er. Dia dengan lembut memanggil hatinya. Dia sepertinya melihat Wang Dong'er dan bagaimana dia telah mengorbankan hidupnya untuknya tanpa ragu-ragu. Dong'er, Dong'er. Saat dia memanggil, hati emas yang bersinar itu perlahan bergerak maju saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Di langit, awan mengalami perubahan, dan guntur bergemuruh. Setelah kegelapan memenuhi langit, tiba-tiba langit bersinar. Cahaya tersebut berasal dari asal yang tidak diketahui, namun membentuk-bentuk hati, sinyal dari semua alat jiwa pengintai udara yang telah dirilis lagi oleh Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran semuanya bercampur aduk. Pada saat berikutnya, susunan formasi internal mereka meledak, dan semuanya hancur. Hati yang besar dan tampaknya tak terbatas itu beresonansi dengan hati emas di telapak tangan Huo Yuhao.
Di balik hati di langit, tampak ada wajah cantik memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di tanah dengan tatapan lembut. Dong-er, aku akan selamanya merindukan dan memberkatimu. Biarpun aku pergi ke dunia lain, selama masih ada sisa jiwaku, aku akan selalu mencintaimu, Dong-er. Saat Huo Yuhao mendorong telapak tangannya keluar, dan kedua hati itu beresonansi satu sama lain, sepertinya banyak cahaya yang mengalir bersinar di belakang punggung Huo Yuhao. Yang ada hanya kenangan tentang dia dan Wang Dong-er di dalam cahaya yang mengalir itu, telapak Haodong milik Huo Yuhao, telapak tangan yang akan bertahan selamanya, ini adalah serangan terakhir dari 3 keterampilan hebat Huo Yuhao. Ki langit dan bumi luar biasa, dan perasaan mengingatnya murni, jantung di telapak tangan Huo Yuhao membesar beberapa kali lipat, dan menelan dirinya dan Wang Qr sepenuhnya, kedua hati antara langit dan bumi semakin dekat, lalu menyatu. Pada saat ini, tetua ketiga dan keempat harus mundur dengan cepat, bahkan dengan budidaya mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka akan terluka parah jika disentuh oleh cahaya berbentuk hati ini. Hati-hati itu menyatu di langit, dan membentuk bentuk hati yang bahkan lebih terang dari matahari. Itu sempurna tanpa cacat, cahaya berbentuk hati tiba-tiba menyusut, dan jantung besar yang awalnya berdiameter beberapa ratus meter tiba-tiba menyusut menjadi diameter hanya sekitar 50 meter. Detik berikutnya, hati besar ini tiba-tiba memunculkan bulu-bulu menyilaukan yang melesat ke kejauhan. Dalam sekejap mata, Huo Yuhao dan Wang Qr menghilang tanpa jejak, bukan hanya mereka yang menghilang. Nan Shui dan Nan Qiu, yang keduanya ditahan oleh pengikatan Dewa Petir tetua ketiga sebelumnya, juga telah menghilang. Sepertinya pengikatan Dewa Petir milik tetua ketiga hanyalah sebuah lelucon di depan telapak tangan Haodong. Tetua ketiga dan keempat sama-sama linglung. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya bagaikan mimpi bagi mereka, itu tidak bisa dipercaya lagi. Huo Yuhao dan Wang Qr adalah raja jiwa dan petapa jiwa. Di antara orang-orang biasa, dan bahkan para master jiwa, mereka memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Namun, berapa banyak lawan yang dihadapi keduanya? Mereka telah melawan lebih dari 100 insinyur jiwa elit, seorang insinyur jiwa kelas 9, seorang berjudul Do Uluo, dan seorang jiwa Do Uluo yang merupakan guru jiwa jahat tipe spiritual yang kuat. Apa hasil akhirnya? Sol Do Uluo terbunuh, para insinyur jiwa elit jatuh dari langit, dan berada dalam kondisi kritis, dan dua judul Do Uluo hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka melarikan diri. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan mereka, tidak ada yang akan percaya ini. Semua ini terlalu aneh dan mengejutkan. Penatua keempat terbang ke depan penatua ketiga dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, kemampuan apa yang baru saja dia ungkapkan? Itu menakutkan. Saya merasa saya akan terbunuh jika dia menggunakan ketiga gerakan itu pada saya sebelumnya. Penatua ketiga menepuk bahu penatua keempat dan berkata, lupakan saja, dia akan hancur tidak peduli kemampuan apa yang dia miliki sejak dia menyalakan lautan spiritualnya. Ayo pergi juga. Kami tidak tahu bagaimana keadaan Nyonya Suci dan yang lainnya. Ya, Huo Yuhao sudah hancur, tatapan Huo Yuhao dipenuhi dengan kelembutan. Nan Qiu, Nan Shui dan Wang Qr dapat dengan jelas melihat wajah Huo Yuhao karena mereka dilindungi oleh cahaya berbentuk hati, tetapi mereka tidak dapat merasakan adanya perlawanan dari dunia luar. Di atas Huo Yuhao, sosok yang sama masih menyala. Namun, sekarang itu tampak sedikit ilusi dibandingkan sebelumnya, ketiga wanita itu tahu bahwa Huo Yuhao akan hancur total jika selesai terbakar. Apakah kamu melakukan ini hanya untuk memberitahuku bahwa hanya dia yang ada di hatimu? Wang Qr masih bersandar di punggung Huo Yuhao dan memeluknya erat. Entah kenapa, dia menjadi sangat rapuh sekarang. Dia seperti vas kaca yang bisa pecah berkeping-keping kapan saja. Dia tidak lagi tampak kuat, atau tidak memiliki semangat juang. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak, Qr. Bukan hanya dia yang ada di hatiku. Kamu juga ada di hatiku. Hanya saja aku tidak berani mengakuinya. Tubuh Wang Qr bergetar hebat, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dari punggung Huo Yuhao. Dia selalu menjadi orang yang tangguh, tapi suaranya bergetar sekarang. Aku ada di hatimu. Huo Yuhao mengangguk lembut dan menarik Wang Qr ke depannya. Dia dengan lembut memeluknya dan membiarkannya bersandar pada tubuhnya. Ya, aku memiliki kamu dan Dong-er di hatiku. Aku hanya tidak berani mengakuinya selama ini. Mungkin akulah alasan mengapa Dong-er tertidur, dan mengapa kamu kesakitan.
Jika saya menghadapi diri saya sendiri lebih awal, segalanya mungkin akan berbeda. Manusia adalah makhluk emosional. Aku tahu kamu menyukaiku. Ketika aku mengetahui bahwa kamu memetik rumput kerinduan patah hati lagi untukku, hatiku pada akhirnya masih terbuka untukmu. Aku berusaha menyembunyikannya dan tidak menghadapinya, dan menyimpan semua cintaku pada Dong Er. Namun, saya tidak bisa memungkiri keberadaannya. Maaf, QR. Saya orang jahat. Aku telah menyakitimu dan Dong Er. Jika surga memberiku satu kesempatan lagi, aku hanya punya dua pilihan. Entah aku akan memilih untuk meninggalkan kalian berdua, atau aku akan memikirkan cara untuk menjaga kalian berdua di sisiku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. QR, tahukah kamu? Sebenarnya aku sangat bahagia sekarang. Aku sangat merindukan Dong Er. Saya sangat ingin kembali menemuinya. Aku sudah merencanakan semuanya. Setelah misi ini selesai, saya akan kembali ke Clear Sky Sek untuk menemuinya. Namun, aku khawatir aku tidak bisa pergi sekarang. Jika Anda punya waktu, kunjungi dia atas nama saya. Jika dia terbangun, katakan padanya bahwa kamu adalah kakak perempuannya, dan semua yang terjadi hanyalah mimpi. Bantu dia untuk melupakanku. Yuhao, teriak Wang Qiuer. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihatnya begitu tak berdaya setelah sekian lama dia mengenalnya. Namun, ada rasa bahagia di air matanya. Huo Yuhao memeluknya lebih erat dan bergumam. Untuk beberapa alasan, aku merasa kamu dan Dong Er adalah orang yang sama pada saat itu. Namun, Anda muncul di periode berbeda dalam hidup saya. Akan lebih baik jika hanya kamu atau Dong Er yang ada. QR, aku minta maaf. Wang QR dengan lembut menggelengkan kepalanya. Jangan minta maaf. Seharusnya akulah yang meminta maaf. Akulah yang memaksakan diriku masuk ke dalam hidupmu. Tanpa saya, semua ini mungkin tidak akan terjadi. Sebenarnya saya sudah tahu apa yang Anda pikirkan sebelumnya. Saya tahu bahwa Anda ingin mengorbankan diri Anda untuk menyelamatkan saya. Namun, aku masih membencimu dan ketidakpedulianmu, sampai kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu memiliki aku di hatimu. Aku bisa merasakan ketulusanmu. Cintaku padamu akhirnya terbayar.